Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Dini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya semester ini kita akan belajar mengenai teks berita. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Dini sudah menugaskan kalian untuk menyimak dan juga mencatat sebuah berita yang menurut kalian penting. Sudah dikerjakan? Nah, kalau sudah, mari kita simpulkan sama-sama apakah yang dimaksud dengan berita. Jadi, berita adalah laporan dari peristiwa yang aktual, menarik, dan juga penting. Apakah yang dimaksud dengan aktual? Aktual itu maksudnya terkini. Entah peristiwa itu baru saja terjadi atau peristiwa itu bahkan sedang terjadi. Kemudian syarat yang kedua, berita itu juga harus menarik. Nah, peristiwanya baru saja terjadi, tapi kalau tidak menarik itu tidak layak untuk diberitakan. Kemudian yang ketiga itu syaratnya berita itu harus penting. Berita itu harus disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat paham dan mendapatkan informasi yang tepat. Dengan dimudahkannya teknologi saat ini memudahkan kita untuk bisa mengakses berita itu kapanpun dan dari manapun. Tapi kadang ada berita-berita yang sumbernya tidak jelas atau memberitakan hal-hal yang tidak benar, atau kita sebut juga dengan berita hoax. Nah, penting sekali bagi kalian untuk mengetahui kebenaran dari sebuah berita dan juga sumber dari berita tersebut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai syarat dari teks berita. Yang pertama itu harus faktual. Faktual artinya beritanya sesuai fakta yang terjadi, bukan berita yang dibuat-buat. Dan juga aktual. Aktual itu terkini ya. Kemudian dia juga harus menarik. Menarik fungsinya itu untuk menarik orang supaya membaca atau supaya menonton berita. Di sini yang dimaksud adalah informasinya itu berimbang dari satu pihak dan juga pihak lain, sehingga tidak ada salah satu pihak yang tersudutkan dari berita yang diberitakan. Kemudian selanjutnya itu harus sistematis. Sistematis ini dalam hal penyampaian atau penulisan ya. Jadi kalau menceritakan peristiwa atau kronologinya itu harus sistematis dan juga jelas. Selanjutnya, unsur-unsur apa saja sih yang harus ada dalam sebuah berita? Nah, Bu Dini punya rumus di sini, yaitu rumusnya adik simba. Cara mudah untuk menghafalkannya ya. Adik simba itu apa? Adik simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, serta bagaimana. Mungkin kalau di bahasa Inggris kalian sering dengar 5W1H. Ini adalah terjemahan dari 5W1H ya. Tapi kita tidak pakai bahasa Inggris karena hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Mulai kita hafalkan dengan kata adik simba. Adik simba terdiri dari apa yang sedang terjadi. Misal dari berita itu apa yang sedang diberitakan, kemudian di mana, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya, siapa korban, siapa pelaku, siapa saksi, kemudian mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan juga bagaimana ceritanya, urutannya atau kronologinya dari awal hingga akhir bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu tadi adalah unsur-unsur dari sebuah berita ya. Setiap berita yang baik itu pasti unsurnya lengkap. Dari adik simba itu harusnya ada semua. Nah, sekarang tugasnya kalian silakan mengidentifikasi unsur-unsur dari berita. Beritanya boleh pakai berita yang sudah kalian cari kemarin atau kalian pakai berita yang baru. Silakan dianalisis adik simbanya ya, dari apa, siapa, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Bu Dini tunggu tugasnya ya, nanti silakan dikumpulkan seperti biasa pengumpulannya di Google Classroom. Sekian penjelasan untuk materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya langsung di kolom komentar di bawah ini ya.